Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila mau ngejelasin revolusi Amerika. Awalnya revolusi Amerika itu karena Amerika merasa tuh perlawanan. Awalnya tuh Amerika baik-baik aja, tapi gara-gara Inggris perang sama Prancis mengakibatkan uang kasnya habis, jadi tuh Amerika terbebani jadinya. Habis itu dibuatlah undang-undang dengan kesepakatan itu, tetapi itu tuh berat di Amerika. Amerika itu karena perlawanan dari Amerika terhadap Inggris atas undang-undang yang dibuat. Faktor umumnya yaitu Amerika itu dapat kayak pengaruh ajaran kebebasan dari John Locke. Habis itu ada juga pajak. Habis itu ada juga Inggris tuh gak melaksanakan keadilan dan lain-lain. Terus ada faktor khususnya karena Inggris tuh jualan tehnya dibuang sama Amerika yang menyamar menjadi suku Indian, dibuang ke laut malam-malam. Ya, jadi terus habis itu Amerika nggak ada yang mau tanggung jawab. Terus terjadilah peperangan pertama pada 19 April 1775 dipimpin oleh George Washington. Nah, di situ ada terus ada salah satu anggotanya Benjamin Franklin. Selama peperangan itu terjadi, dia tuh keliling Eropa buat minta bantuan. Dia datang ke Prancis. Prancis sangat simpati terhadap hal itu, sangat kasihan karena Amerika nggak dapat haknya. Itu dikirim bantuan tentara bersenjata oleh Prancis ke Amerika. Habis itu dapat lagi bantuan Amerika dari Spanyol, dari Belanda. Nah, karena itu banyak nih Amerika yang nolongin, jadi menang. Terjadi jadi banyak semangat liberalisme Amerika, jadi pengen merdeka juga negara-negara yang terjadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira kapan terjadinya perlawanan pertama? Oh, jawab. Iya. Pada tanggal 11 April 1775. Khusus terjadinya revolusi Amerika itu apa? Ali. Oh iya, karena dalam peristiwa itu dinamakan The Boston Tea Party. Itu tuh jadi Inggris akan menjual teh ke Amerika, dan penduduk Amerika menyamar menjadi suku Indian dan membuang teh itu ke laut, dan penduduk Amerika tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ya, pertanyaan ketiga buat Lutfita. Siapa? Apa ya? Siapa yang menjadi duta keliling Eropa? Benjamin Franklin. Terima kasih. Mau menjelaskan tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis kan ada dua penyebab. Pertama, penyebab umum sama penyebab khusus. Penyebab umum revolusi Prancis itu ada kekencangan dalam masyarakat, terus sama pengaruh perang di Amerika. Terus penyebab khusus revolusi Prancis itu nggak terlihatnya hutang negara pas kepemimpinan Raja Louis XVI. Nah, zaman revolusi Prancis itu
oleh Prancis dimulai dari tahun 1789 pas pertemuan Estates Generaux kan. Terus udah kayak gitu, Prancis kan dibagi 3 golongan kan, agamawan, bangsawan sama rakyat biasa. Nah pas sidang duluan tuh nggak berjalan mulus, ada perdebatan itu gara-gara ketidakpastian hak suara kan. Bangsawan sama agamawan tuh mau suaranya tuh dipungut per golongan, tapi rakyat biasa mau dipungutnya per orang kan. Nah Raja Louis tahu perdebatan itu, tapi Raja Louis nggak berbuat apa-apa. Itu tuh bikin bangsawan sama agamawan tuh kecewa kan. Terus rakyat biasa udah bikin ancang-ancang buat bangkit. Terus akhirnya kebentuk Assemblée Nationale Constituante kan. Nah itu dibentuk tanggal 14 Juli 1789. Nah itu buat bikin perancangan perundang-undangan kan. Nah dari situ pas dibikin Assemblée Nationale Constituante itu bikin Raja Lemah. Nah bikin Raja Lemah tuh akhirnya ada penyerangan di penjara Bastille kan tanggal 17 Juli 1789. Nah akhirnya di situ jadi deh revolusi Prancis. Terus dampak revolusi Prancis itu adanya federasi baru, terus dibentuknya munculnya ide pemerintahan republik. Terus tanya jawab buat Naura, apa dampak dari revolusi Prancis? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Dampak revolusi Prancis ada 4, yaitu republikanisme, anti-feodalisme, dan hak asasi manusia, dan nasionalisme. Terus pertanyaan selanjutnya buat Lutfita. Ulang ayo. 3. Pertanyaan selanjutnya buat Claudia. Apa sih namanya? Kapan terjadinya penyerangan di penjara Bastille? Perlawanan penjara di Bastille terjadi pada 14 Juli 1789. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Vicky. Siapa aja tadi tokoh yang ada di presentasi revolusi Prancis? Pertanyaannya. Tokoh yang ada di revolusi Prancis yaitu Raja Louis XVI dan Marie Antoinette. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang revolusi Rusia. Revolusi Rusia terbagi menjadi 2. Yang pertama penyebabnya adalah politik dan yang kedua adalah ekonomi. Penyebab politik yang pertama, Kaisar Tsar Nicholas II pemerintahannya bersifat otoriter dan reaksioner. Yang kedua, badan legislatif yang dibuat oleh Tsar Nicholas II yaitu Duma tidak memperhatikan dasar-dasar demokrasi. Sebab yang ekonomi itu keluarga kerajaan yang berhidup mewah tidak memperhatikan kaum buruh tani yang hidupnya susah. Selain dari kedua itu, berkembangnya paham-paham sosialisme yang dibawa oleh Vladimir Lenin menyebabkan partai kaum buruh dan tani menjadi simpatisan Vladimir Lenin yang berlandaskan sosialis. Dampak dari revolusi Rusia adalah berdirinya Partai Komunisme di Indonesia, berkembangnya paham sosialis dan komunis di Indonesia, dan menyebabkan pecahnya Partai Serikat Islam menjadi Partai Serikat Islam Merah dan Putih. Saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk para siswa. Pertanyaan pertama untuk Zaki. Siapakah pemimpin kaum Bolshevik? Pemimpinnya adalah Vladimir Lenin. Pertanyaan selanjutnya untuk Siva. Apa penyebab ekonomi dalam revolusi Rusia?
penyebab di bidang bidang sosial ekonomi, yaitu kaum pengusaha dan intelektual tidak puas dengan situasi pemerintahan Tsar Nicholas II. Adanya perbedaan kehidupan antara Tsar dan para bangsawan, penghargaan tuan-tuan tanah terhadap lulusannya sangat rendah. Satu lagi. Yang belum. 3. Nah, terakhir buat Ali, apa dampak revolusi Rusia? Dampak dari adanya revolusi Rusia, yaitu meluasnya paham komunisme di Indonesia dan dunia. Oke. Buruan, Ece. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jessica Fidani akan mempresentasikan tentang revolusi Indonesia. Jadi latar belakang terjadinya revolusi di Indonesia adalah didesaknya Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para golongan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta dan yang lainnya pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal itu juga teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati kemudian dikibarkan oleh Latif Herda di Ningrat. Dan jalannya revolusi Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu revolusi fisik dan perlawanan melalui diplomasi. Revolusi fisik ditandai dengan adanya pertempuran Ambarawa, pertempuran Merah Putih di Manado, pertempuran peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, dan perlawanan melalui diplomasi ditandai dengan penundingan Negajati, Komisi 3 Negara, Perjanjian Renville, Perjanjian Royem, terus Udah. Konferensi Meja Bundar, dan penyerahan kedaulatan. Namun kemerdekaan Indonesia tidak bertahan lama sebelum akhirnya Belanda menyerang Indonesia kembali. Kemudian setelah konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, terus Pertanyaan. Indonesia dampak dari revolusi Indonesia adalah Indonesia mampu menyebarkan semangat anti penjajah kepada bangsa-bangsa Eropa melalui konferensi Asia Afrika. Dan Pertanyaan. siapa yang belum? Bila Ayo. Gimana ya pertanyaannya ya? Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Putri. Indonesia kan melalui revolusi itu ada dua, revolusi melalui fisik sama diplomasi. Nah, bentuk dari revolusi fisik itu apa aja? Bentuk dari revolusi fisik bentuk dari revolusi fisik satu pertempuran Medan Merdeka, dua pertempuran Ambarawa, yang ketiga pertempuran Surabaya, yang keempat peristiwa Merah Putih peristiwa Merah Putih di Manado, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa Margarana atau Hutan Makarana, peristiwa Westering di Makassar. Dan selanjutnya pertanyaan 2 akan saya ajukan kepada Raisa. Pertanyaannya adalah bentuk dari revolusi diplomasi Indonesia. Melalui diplomasi adalah perundingan Negajati, Komisi 3 Negara, Perjanjian Renville, Perjanjian Royem, Konferensi Indonesia, Meja Bundar, dan penyerahan kedaulatan. Satu lagi siapa ya? Satu lagi. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan saya ajukan kepada Bila. Apa dampak dari terjadinya revolusi Indonesia? Indonesia mampu menyebarkan semangat anti penjajah kepada bangsa Asia Afrika melalui konferensi Asia Afrika. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
Saya dari Batu Maula ingin mempresentasikan tentang revolusi Tiongkok. Sebab terjadinya revolusi Tiongkok yaitu kekalahannya yang melawan Inggris pada Perang Canggu tahun 1800. Penyebab kemunduran revolusi Tiongkok yaitu kekalahannya dalam Perang Canggu melawan Inggris tahun 1843 sampai 1839 sampai 1842 yang membuat yang membuat martabat bangsa Tionghoa di blacklist dari dunia. Yang membuat martabat bangsa Tionghoa turun dari dunia internasional. Dan dinasti Manchu itu berada di bawah penguasa asing. Terus jalannya revolusi ini adalah pada tanggal 10 Oktober 1911 meletuslah perang Wuchang yang dipimpin oleh Yun San. Pada tanggal 10 Oktober 1911 meletuslah revolusi Wuchang yang dipimpin oleh Dr. Lin Xunying dan menggulingkan kerajaan Manchu. Dan setelah Perang Dunia Kedua itu masih ada lagi perang saudara dan perang kolonialisme kalau nggak salah. Dan ya udah terjadi tuh di Tiongkok. Tokoh-tokoh yang ada di revolusi Tiongkok yaitu yang pertama Dr. Sun Yat-sen yaitu tokoh nasionalisme, Mao Zedong, dan dari revolusi Tiongkok yaitu nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Itu kelihatan banget ya, Nam? Enggak. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama yaitu untuk Maulia. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada pada revolusi Tiongkok. Cek dulu tuh. Ya. Tokoh-tokoh pada revolusi Tiongkok yaitu ada dokter Sun Yat-sen. Terus yang kedua ada Chiang Kai-shek. Terus yang ketiga ada Mao Zedong. Masa Pak Bila? Yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan untuk Nanda. Sebutkan dampak-dampak yang ada pada revolusi Tiongkok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Yang pertama itu ada Minsu. Minsu itu adalah nasionalisme. Yang kedua ada Cuan, yaitu demokrasi, dan Minseng yaitu sosialisme. Saya akan memberikan pertanyaan yang ketiga untuk Syifa. Apakah yang terjadi pada revolusi Tiongkok melawan Inggris? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Perang Canggu. Perang Canggu pada tahun 1039 sampai 1042. Oke. Kebanyakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.